Oke, kali ini kita mau bahas tentang transportasi umum yang ada di kota Medan pada era tahun 90-an hingga sekarang. Kita hidup di dalam ruang tempat yang dikenal sebelumnya. Wujudkanlah kembali kehangatan dan keakraban kita bersama. La 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 la. Dulu pada saat aku kecil, kalau nggak salah sebelum tahun 90-an, ada beberapa transportasi umum yang unik dan keren-keren. Salah satunya itu ada Damri, ada bus tingkat, dan ada juga bajai. Nah, bus tingkat ini kalau nggak salah itu tahun 87 atau berapa gitu, aku lupa. Yang pasti waktu itu aku belum sekolah. Aku pernah ngerasain naik bus tingkat di kota Medan ini. Keren ternyata Medan zaman dulu ya. Nah, tapi kali ini kita tidak akan membahas masalah bus tingkat ataupun Damri ya, karena ya mungkin pada era ini aku terlalu kecil, jadi nggak punya cerita yang khusus tentang bus tingkat dan juga bemo. Jadi kali ini kita mau bahas tentang angkot ya. Nah, tapi waktu itu namanya adalah Sudako. Ya. Kalau kalian belum pernah lihat Sudako, lihat ini ilustrasinya. Keren ilustrasinya kan ya. Ilustrasi ini dibikin oleh komikus Medan, namanya Digi Doy. Jadi Digi Doy ini sering buat komik-komik yang bertemakan Medan. Lucu-lucu lah. Jadi kalau kalian mau lihat komiknya itu, bisa kalian cek Instagramnya di bawah ini. Nah, kebetulan saat ini mereka tuh sedang bahas Sudako juga lagi buat produksi kaos. Jadi kalau kalian tertarik sama kaosnya, langsung aja kalian hubungi Instagramnya ya. Seperti inilah dia ilustrasi Sudako kuning, tentunya di belakang. Kenapa namanya Sudako? Ya, pada zaman dahulu itu ternyata angkot yang dipakai itu mereknya Daihatsu. Jadi Sudako itu adalah singkatan dari Sumatera Daihatsu Company. Dari situ dibaca menjadi Sudako. Sudako ya, bukan Sadako. Ini mungkin ada benarnya ya. Sudako yang pertama itu menggunakan mobil Daihatsu dengan tipe S38. Jadi mesinnya itu 2 tak. Ada ternyata mobil pakai mesin 2 tak ya kan. Tapi sampai sekarang masih ada berkeliaran di kota Medan. Saat ini mobil itu kalau kalian tahu tempat buat kunci duplikat, itulah dia mobil Daihatsu S38. Itu mesinnya 2 tak, sama kayak Vespa. Pakai oli dia, oli samping. Di depan situ tuh ada tuh, kemarin aku ada bikin tempah kunci cadangan buat kereta. Nah, waktu itu orang nyebutnya itu Daihatsu Struntung. Karena suara yang dikeluarkan dari knalpotnya itu bunyinya strung tung 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 tung. Nah, itulah dia awal mulanya angkot pertama sekali yang beredar di kota Medan. Nah, lalu setelah era Daihatsu Struntung itu berakhir, muncullah Daihatsu Hijat 1000 atau Hijat 55. Hijat 55 dulu. Nah, baru nggak lama kemudian muncullah Daihatsu Hijat 1000. Dulunya kan mereknya Hijat 55 ya kan. Jadi orang banyak nyebutnya dulu Hijat limper. Uang 5 perak dulu itu. Itu orang nyebutnya di Medan namanya limper. 5 perak. Ya, disingkat jadi limper. Daihatsu Hijat 55 diplesetkan orang itulah jadi Daihatsu limper-limper. Itu mungkin kalau abang-abangan kalian dulu tahulah cerita Daihatsu limper-limper ini yang dijadiin angkot. Nah, setelah itu barulah masuk era Daihatsu Hijat 1000 dan sekarang mulai masuk lagi Daihatsu Espas dan segala macamnya. Sudako ini pintunya di belakang. Aku masih sempat ngerasakan dulu itu waktu pakai
Daihatsu Zebra. Waktu aku SD aku masih sempat ngerasakan sudah aku kuning pintu belakang, yang linnya itu Tanjung Sari lah pokoknya, aku lupa. Lin itu trayek ya, kalau orang Medan nyebutnya tuh lin. Nah, kalau kita mau naik angkot itu kita harus muter dulu ke belakang. Kita tuh duduknya berjejer ya, hadap-hadapan. Kalau nggak salah satu baris itu bisa muat 8 orang. Nah kalau anak-anak SD masih kecil-kecil muat lah itu, aku rasa waktu itu 10 orang. Ya kurang lebih segitulah, lupa aku. Tapi yang jelas kalau makin kecil penumpangnya makin banyak lah itu jumlah sewanya. Waktu itu seingatku ongkosnya aku pergi sekolah dulu sekitar 500 perak. Itu tahun 93 atau berapa aku lupa. Berapa ya? 500 perak lah kalau nggak salah gitu, aku lupa. Coba nanti kalian ralat lah kalau salah ya. Nah jadi naiklah kita di belakang. Jadi nanti kalau kita mau berhenti itu ada belnya tuh di atap itu dibikin kayak bel gitu, net gitu kan. Jadi kalau itu dipencet, hiduplah yang di depan tempat supir. Sekarang dibikin orang tuh lampu, ada juga yang dibikinnya kayak bel sirine gitu ya kan. Jadi kalau kita pencet, tep, berhentilah angkot tadi. Lalu turunlah kita dan kita bayarlah sama supirnya. Itulah dulu cara mainnya naik sudah kuning pintu belakang ini. Nah jadi cerita tentang kenakalan pada saat itu ya banyak lah. Ada istilahnya dulu apa ya, nembak angkot nggak bayar. Tahu kalian istilahnya itu nembak? Kita turun ya kan, kita datangi supirnya, kita bilang sama dia, bang belakangnya bang. Itu berarti nandakan yang bayar dia tuh nanti yang duduk di belakang gitu kan. Habis itu udah pergilah angkot tadi, kita pun cabut nggak bayar. Atau gitu kita pencet begini kan, berhenti angkotnya, habis itu lari kita dari pintu belakang, lari terus jauh-jauh gitu kan, larilah terus masuk gang. Nah itu kalau udah kayak gitu tuh nggak mungkin dikejar sama supir angkotnya. Nanti gara-gara dia ngejar kita bisa lari semua sewanya gitu kan. Tapi ini cerita dulu ya, jangan kalian contoh. Aku pun dulu nggak pernah kayak gitu. Jadi kalau lah kita naik angkot itu, ini ceritanya angkotnya udah penuh ini ya kan, begantunglah di pintu belakang itu, gantung gini, kayak surfing kita di angkot itu di pintu belakang. Pernah kalian ngerasain gantung naik angkot? Aku pernah. Seru, ya seru lah, ketawa-ketawa, namanya masih anak sekolah ya kan. Pahitnya lagi kalau kita naik angkot itu, misalnya kita duduk di dalam dan angkotnya itu penuh. Udah saatnya kita berhenti, pas kita pencet gini, ternyata lampunya nggak hidup di dalam atau alarmnya nggak bunyi. Wah itu ajab kita, karena kita kelewatan tempat kita berhenti. Mau dia kayak gitu, kadang nggak hidup lampunya pas rusak gitu kan. Udahlah kalau itu teriak-teriak kita dari dalam angkot, oi bang pinggir dulu bang, pinggir gitu kan. Gak dengar lah dia, kan ketutup kaca. Sampailah akhirnya kita minta tolong sama orang yang paling dekat sama kaca itu untuk gedorkan kacanya. Dok. Nengok dia ke belakang. Barulah kita bilang, pinggir le. Barulah dia bilang, pinggir. Waktu itu kita turun pun udah jauh kelewatan. Habis kita bayar, jalan lah kita lagi balik ke tempat kita mau berhenti tadi. Kan nggak mungkin dia tuh mundur, karena itu kan lawan arah. Kalau udah kayak gitu awak rasanya mau ngamuk cemana ya. Mau merepet pun nggak ada guna. Pokoknya itu legend lah. Sudah aku kuning pintu belakangnya itu legend gitu. Tapi sekarang udah jarang ada itu lagi di Medan. Kalau kalian mau tengok sih masih ada, kalau nggak salah tuh di daerah Brayan, di seputaran Marelan itu kayaknya masih ada. Cobalah kalian tengok lagi nanti. Kalau misalnya kalian ketemu, kalian komen lah di bawah ya. Kangen juga aku naik itu. Nah setelah era Sudako itu berganti, muncullah mobil-mobil angkot baru dengan jenis yang berbeda. Sudah mulailah keluar Daihatsu Espace yang model-model sekarang ini kan. Habis itu Daihatsu Grand Max. Itu sudah mulai berubah, dia letak pintunya nggak di belakang lagi, jadi dia di samping mobil.
Nggak tahu aku kenapa lah berubah itu yang tadi yang di belakang jadi pindah ke samping. Mungkin salah satunya ya supaya kalian nggak bisa lagi nembak di angkot itu, makanya digeser pintunya ke samping. Nah, kalau udah di samping ini lain lagi ceritanya. Itu dia posisinya hadap-hadapan juga, cuman yang di sebelah belakang supir itu kalau nggak salah jumlah penumpangnya 8, yang di depannya itu hanya 6. Karena itu pun sudah terpotong pintu. Nah, tapi kadang mau juga di depan pintu masuk angkot itu dibikin bangku tempel. Tahu kan bangku tempel? Bangku yang cuma dibikin pakai apa ya, kayu gitulah. Jadi cukup lah untuk 2 orang di situ ya kan. Untuk sekedar duduk aja. Apa namanya? Ya bangku tempel lah kayak dingklik gitu. Nah, jadi kalau dihitung totalnya di sana 8, di seberangnya 6, bangku tempel 2. 16 orang di dalam angkot itu. Oh, bayangkan itu. Belaga lutut kalian. Lutut kalian tuh belaga, sama ya penumpang yang depan. Kalau yang di depan kalian itu mungkin cewek cantik, entah juga ya kan. Kalau sampai kalian hadap-hadapan sama bapak-bapak atau uak-uak belaga dengkul kalian itu kan cemana coba? Rasanya tersiksa kali ya di dalam angkot itu. Itulah yang kurasakan dulu kalau naik angkot itu. Lebih bagus lagi ya duduk di bangku tempel itu. Asli, sambil bergantung gini sambil duduk, angin pun kencang, gak kepanasan di dalam itu. Ya kalian bayangkan lah angkot sekecil itu isinya 16 orang. Dipepet-pepet sama orang itu. Yang namanya angkot. Kalau bisa isinya 20 pun digasnya 20 ya kan. 16 itu udah padat kali tuh itu. Oh iya, supir angkot ini suka kali digulung-gulungnya uang 1.000 ya, digulung-gulungnya bulat-bulat gitu kan, terus ditancap-tancapkannya di dekat speedometer itu. Tahu kan itu buat apa? Jadi kalau misalnya ada yang bayar pakai uang 5.000 gitu kan, cepat dia ngambil baliknya. Pandai dia. Habis itu ditaruhnya situ uang receh-receh itu udah yang gopek yang 1.000 dikumpulnya semua jadi satu. Jago supir-supir angkot itu manajemen sebenarnya. Baru muncul lagi tulisan-tulisan di pintu itu ya kan. Yang cantik duduk di depan sama abang supir. Alah, mau menang banyak supirnya ya kan. Supir-supir Medan ini. Tapi lucu-lucunya sebenarnya orang itu. Suaranya aja yang besar-besar, tampangnya aja yang ganas-ganas, lucu-lucu aslinya. Yang paling suntuk aku, awak naik di angkot yang sedang balap-balapan. Aduh, kalau udah jumpa angkot kayak gitu, berdebar apa? Ya asli. Balap-balapan orang itu, perasaan pespurius sudah. Wah parah lah kalau udah balap-balapan itu. Jadi ya, cemana ya? Kadang kita pun nggak bisa juga kita salahkan mereka. Mereka itu kan kejar setoran satu, lalu mereka ini kan jalannya bergiliran. Dari pos mereka itu jalan mungkin ada yang 10 menit sekali, ada yang 15 menit sekali. Nah jadi kalau mereka lambat, mereka bisa dipotong sama angkot yang belakangnya gitu kan. Jadi pada saat dia ditengok di kaca spion udah ada kawannya di belakang ngintip-ngintip, nggak udahlah, nggak mau kalah yang depan itu balap-balapan. Yang belakang ini pun dia ngerasa tanggung, wah udahlah mainlah orang itu dua. Kalau itu di dalam angkot itu kita sakit lah kepala udah. Nggak peduli lagi dia tuh angkotnya itu penuh atau kosong, udah nggak peduli lagi dia. Macam barang kita dibikinin dalam angkot itu kan. Lobang pun dihajarnya. Pernah nggak kalian ngerasain kalian itu duduk, tapi kepala kalian kejedut atap? Pernah nggak kalian ngerasain? Aku pernah. Kan gini dikira nyawa barang di belakang itu. Kejedut atap. Terbang lah asli. Ya itu tadi kejar-kejaran, ada lubang diajar, jugruk katanya. Masuklah kepala ke atas itu ya kan. Enaknya di dalam itu kok ada mama, ada yang merepet. Kalau cuman kita yang merepet, apalagi anak-anak sekolah nggak didengar sama dia, atau kalian. Tapi kalau ada mama dalam yang direpeti, takut dia. Takut supir angkut sama mama biar tahu kalian,
Gak sedikit angkot-angkot itu yang sering terjadi kecelakaan. Aduh, kalau udah kecelakaan itu ngeri kita nengoknya ya kan. Ada yang terbalik lah, ada yang masuk parit lah, ada yang laga kambing lah. Tahu kan laga kambing? Gini laga kambing tuh, laga kepala. Nah, ini kayak gambar ini. Itu laga kambing. Sering orang itu kayak gitu. Ngeri lah Wak, tidak. Pokoknya kalau naik angkot yang lagi kebut-kebutan tuh ngeri ya Wak. Kalau nengok angkot yang masuk ke tengah-tengah pembatas jalan itu, aduh udah capek lah Wak kalau di Medan itu nengok yang kayak gitu. Masuk dia ke tengah-tengah trotoar itu, coba lah. Entahlah, kalau awak nengok angkot-angkot Medan ini capek lah awak dah. Tapi itu dulu ya, waktu itu mungkin banyak ya supir, abang-abang supir yang masih brutal, masih chaos sekali cara bawanya. Tapi kalau sekarang aku rasa udah enggak. Entah apa yang dalam pikiran orang itu, apa yang terjadi dalamnya. Itulah dia ceritanya. Dulu itu ada yang namanya Nasional, di situ Rahayu, lalu ada Gajah Mada, lalu ada apa lagi ya, Koperasi, terus apa lagi lupa aku. Pokoknya itu yang aku ingat. Kalian komen lagi di bawah ya kalau kalian ada yang ingat, karena banyaknya angkot-angkot ini tadi beredar. Jadi angkot-angkot ini dianggaplah sebagai penyebab kemacetan di jalanan. Tapi ya memang kayak gitulah pula. Orang tuh kan kadang ada sewanya pinggir jalan, nggak peduli, dia minggir aja dia kan. Minggir aja dia. Awak yang di belakang dia pun kedandapan. Tahu kalian kedandapan? Panik. Dia pun belok, nggak ada lampu sen, lampu apa, nggak ada. Kalau awak di sampingnya tuh main pepet aja gini. Dengan sabarnya awak pun ikutlah, dia mepet, awak pun ikut mepet jadinya. Pahit kali awak kalau udah di samping angkot ini dipepet, mau jemput sewa, awak ikut dipepetnya. Paksa awak pun minggir. Kalau nggak awak senggolkan itu angkotnya, awak jatuh, awak cedera. Mau dia kayak gitu. Makanya kalian hati-hati kalau kalian mengendarai naik kereta, naik mobil di samping angkot itu, kalian hati-hati, kalian kasih kode. Kalau nggak nanti kalian timpanya gini ya, digunting ya kalian nanti. Ya nggak sengaja sih memang, cuman kan tetap aja kalian bisa cedera gitu kan. Jadi ya hati-hatilah kalian, apalagi kalau kalian bawa anak, bawa barang belanjaan, kan agak susah di jalan kan. Kalau udah jumpa lah angkot-angkot yang kayak gitu, mau disenggolnya kalian atau kalian mau ditabraknya tak sengaja gitu kan, saranku ya udah kalian ngalah aja. Maksudnya ngalah bukan berarti kalian diam aja, enggak. Ya kalian maki pun nggak ada gunanya. Keluar pun urat leher kalian segini, kalian maki supir itu nggak ada gunanya sama kalian. Kalian yang capek. Kalau dia paling nanti dimaki, woi bodat, asal aja kau nyetir kok, bilang ya kan. Nanti dia supir angkotnya pun paling ya selu aja, paling dibilangnya ya maaf ya le, paling gitu aja. Tapi kalau udah fatal kali, nggak usah kalian teriak-teriak. Bagus kalian dekati itu pintunya, kalian tunjangkan pintunya, bam gitu kan. Itu kalian cabut. Nggak ada guna kalian teriak-teriak. Makanya saranku kalau kalian naik kereta, pakai sepatu boot. Kalau perlu safety shoes yang ada besinya depannya itu, biar enak kalian sepakkan sedikit, lampu belakangnya par gitu kan, udah pecah pening dia. Daripada kalian teriak-teriak nggak ada guna ya kan. Tapi ini enggak, ini jangan dicontoh. Intinya itu nggak ada gunanya juga kita ribut sama supir angkot. Capek kita ngeladeninya gitu kan. Ataupun mereka kayak gitu pun ya, orang tuh pun kejar setoran di jalan. Dulu Medan juga punya bemo. Aku masih sempat nampak dulu bemo itu di daerah Sikambing. Itu masih ada dulu aku lihat bemo warna biru. Ingat ya, bemo itu bukan bajai. Bentuknya kayak bajai, tapi dia bukan bajai. Dia tuh mesin mobil roda 3 gitu kan. Coba nanti kalian cari di Google penjelasannya. Ada itu mobilnya bukan bajai. Kalau bajai habis supir langsung penumpang, paling penumpangnya 3-4 orang, udah itu aja. Tapi kalau bemo dia hadap-hadapan, ya mirip angkot lah, tapi dia adalah versi kecilnya. Nah jadi itulah dia tadi cerita singkat tentang sarana transportasi yang ada di Medan di era 90-an hingga saat ini. Silahkan kalian tambahkan, mungkin penjelasanku ini kurang tepat, silahkan kalian ralat. Kalau ada penjelasanku yang salah, silahkan kalian berikanlah komentar kalian di bawah ya kan. Jadi aku juga bisa belajar
tentang cerita Sudaku ini dari kalian semua. Kalau kalian suka sama video ini, kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka ya tekan juga like yang ke bawah itu, nggak apa-apa. Terima kasih lagi kalau kalian tuh sudah matikan tombol subscribe, supaya channel kita ini jadi semakin berkembang ya kan. Kalian share lah video ini sama kawan-kawan kalian, apalagi kalian yang sama-sama perantauan. Kalian share lah ini biar teringat dia dengan kota Medannya ya kan. Oke, sekian dulu lah video kali ini ya. Budi Snell JP pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.